Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Siti Fatmawati dengan CP 166 dari Universitas Pendidikan Nasional Veteran Jawa Timur jurusan Akuntansi. Nah, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai hak akses atau yang bisa dikenal dengan security matrix pada O2. Nah, sebelum itu ini terdapat beberapa poin pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada hak akses, kemudian yang kedua ada model tracing dan skenario, kemudian ada security matrix, kemudian ada import data user, dan kemudian ada analisa aspek set pada menu vendor dan juga proses setup user, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Nah, jadi di sini langsung aja kita ke pembahasan materi ya. Nah, jadi di sini yaitu terkait dengan hak akses itu sendiri. Nah, apa sih yang maksud dengan hak akses? Nah, hak akses itu adalah atau yang disebut dengan security matrix itu adalah suatu sistem yang mana digunakan untuk mengatur hak akses atau izin yang diberikan kepada pengguna ataupun grup pengguna pada suatu sistem ataupun aplikasi. Nah, jadi disimpulkan itu bahwasanya hak akses itu adalah izin yang mana dia itu diberikan pada satu pengguna dalam Odoo untuk mengakses beberapa fitur yang sesuai dengan wewenang dan juga tanggung jawabnya seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada modul invoicing. Nah, modul invoicing itu adalah salah satu modul dalam Odoo yang mana dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola proses penagihan atau billing pada perusahaan mereka. Jadi, ibaratnya modul invoicing ini adalah modul yang digunakan untuk penagihan dari perusahaan. Itu biasanya juga terdapat faktur yang kita kirim seperti itu kepada customer. Itu juga ada di modul invoicing, teman-teman. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya. Next itu ada skenario. Bentar di sini. Jadi di sini untuk skenarionya itu sebentar saya atur gambar dulu. Nah, jadi di sini untuk skenarionya itu adalah skenario yang akan kita pakai dalam contoh penerapan bagaimana sih hak akses itu bisa diimplementasikan, akses itu bagaimana bisa dijalankan pada Odoo itu sendiri. Nah, contohnya di sini itu adalah kasusnya di sini ada Rohma yang merupakan salah satu karyawan bagian penagihan pada PT Kurnia Sejahtera yang mana memiliki tanggung jawab utama yakni mengawasi proses fakturisasi, kemudian mengelola tim fakturisasi, mengkoordinasikan dengan departemen lain, menangani masalah faktur, dan juga memastikan pendataan IFRS serta membuat laporan dan juga analisis terkait dengan invoicing itu tadi. Nah, jadi dari penjelasan ini itu dapat disimpulkan bahwasanya Rohma ini itu adalah seorang invoicing manager, teman-teman, karena dari sini juga bertanggung jawab untuk mengawasi, kemudian mengelola, dan juga mengkoordinasikan dengan departemen yang lainnya seperti itu, serta membuat laporan. Nah, di sini dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Rohma juga tidak sendirian, teman-teman. Di sini dia dibantu oleh beberapa fungsi lainnya yang memiliki peran antara lain sebagai invoicing staff, kemudian ada inventory staff, sales manager, juga purchase manager. Oke, kita biar lebih jelasnya kita lanjut ke next slide. Nah, jadi seperti ini gambaran dari skenario yang akan kita buat pada penerapan proses hak akses ini. Nah, di sini contohnya Rohma sebagai invoice manager, Sophie di sini kita sebagai invoicing staff, kemudian Tiko sebagai sales manager, Bunga sebagai purchase manager, kemudian Reza sebagai inventory staff. Oke, langsung next. Nah, di sini kemudian ada security matrix. Nah, security matrix ini adalah hak akses yang mana dia itu di sini misalnya ada tabel role user. Nah, ini adalah jabatan yang mana dimiliki oleh setiap peran atau fungsi yang tadi sudah ada pada skenario tadi. Nah, di sini misalnya ada role user dan juga ada beberapa modul. Di sini ada invoicing, sales, purchase, dan juga inventory. Nah, di sini contohnya untuk invoicing manager. Di sini ada keterangan CRUD. Nah, apa sih maksudnya? Di sini bisa kita lihat di samping kanan, yaitu C itu berarti create atau membuat, R itu berarti read, kemudian U itu adalah update, kemudian D itu adalah delete. Nah, jadi masing-masing dari ini itu adalah akses yang bisa digunakan pada setiap modul oleh masing-masing user pada role user ini, teman-teman. Dan misalnya di sini invoicing manager pada modul invoicing dia itu memiliki akses di CRUD, jadi dia bisa create, read, update, juga delete. Sedangkan di sales, purchase, juga inventory dia itu hanya bisa read saja, seperti itu. Dan selanjutnya ada invoicing staff. Nah, invoicing staff di sini dia memiliki akses untuk create dan read pada modul invoicing saja, sementara yang lainnya tidak memiliki akses.
Kemudian di sini ada sales manager. Nah, sales manager di sini dia memiliki akses read pada invoicing, kemudian ada sales yang memiliki akses penuh yaitu CRUD, create, read, FAQ dan juga delete. Kemudian ada read untuk kedua modul yaitu purchase dan inventory. Nah, kemudian selanjutnya ada purchase manager, dia memiliki akses read pada invoicing, kemudian pada modul sales juga read, kemudian purchase yang memiliki akses CRUD atau create, read, update, delete. Nah, sedangkan untuk inventory dia memiliki akses hanya read saja. Dan ada inventory staff. Nah, di sini inventory staff itu dia bisa hanya create dan juga read pada modul inventory saja. Kemudian untuk administrator, nah di sini dia memiliki akses penuh karena dia adalah seorang administrator pada modul invoicing, sales, purchase, juga inventory. Jadi masing-masing user dan juga administrator di sini memiliki beberapa akses yang berbeda. Jadi untuk administrator di sini dia memiliki akses penuh, sedangkan untuk yang lain di sini kita yang menentukan teman-teman, kita ingin menentukan akses apa untuk masing-masing dari user itu tadi. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu import data user. Nah, jadi apa sih maksud dengan import data user? Jadi sesuai namanya yaitu import data user. Jadi kita itu di sini adalah mengimport sebuah file ke dalam aplikasi Odoo. Nah, jadi dalam Odoo sendiri sebenarnya itu dalam membuat user itu bisa menggunakan cara manual sendiri yang mana dia itu dalam Odoo kita bisa nanti membuat satu persatu dalam Odoo, sedangkan di sini Odoo juga menyediakan fitur import data yang mana jadi segi efisiennya itu lebih efisien kalau kita mengimport data, apalagi datanya jumlah yang banyak teman-teman. Maka lebih efisien kalau kita itu bisa mengimport data. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk mengimport data user. Namun di sini nanti kita langsung ke prakteknya saja, jadi kita bisa langsung paham ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama ketika kita ingin mengimport data user itu kita harus membuat suatu file yang mana file itu berisi ini tadi seperti data user yang akan kita buat teman-teman. Nah, jadi misalnya di sini itu ada Rohma, Sofi, Tito, Bunga, dan Reza. Nah, ini adalah file, adalah screenshot gambar yang mana tabelnya itu sudah saya buat pada Microsoft Excel. Jadi dia itu kalau kita mau import data itu ada ketentuannya, yaitu formatnya yang bisa dilakukan hanya ini, Excel atau CSV. Jadi selain itu kita tidak bisa mengimport file teman-teman. Nah, jadi coba saya buka. Nah, bentar. Nah, jadi di sini, nah ini adalah tampilan dari file yang telah saya buat tadi. Jadi saya membuatnya dalam format Excel. Kemudian nanti akan saya import pada aplikasi Odoo teman-teman. Nah, oke. Karena di sini untuk lebih pahamnya kita langsung ke praktek saja ya. Di sini kita akan ke aplikasi Odoo. Nah, sebelumnya di sini saya izin untuk mengaktifkan atau tidak mengaktifkan kamera ya, biar nanti prosesnya teman-teman juga enak lihatnya. Oke, jadi di sini saya sudah login pada aplikasi Odoo yang saya buat. Kemudian di sini nantinya kita akan pertama kalau kita ingin mengimport data itu kita harus memastikan bahwasanya kita sudah mengaktifkan developer mode. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di videoku yang sebelumnya, nah itu cara mengaktifkan itu bisa dilihat pada salah satu yaitu ada aplikasi Odoo yang mana kita bisa lihat di setting. Nah, pada setting ini nanti itu akan ada pengaturan terkait dengan aktivasi dari developer mode itu sendiri. Nah, di sini misalnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada activate developer mode. Nah, maka kita aktifkan dulu developer mode-nya teman-teman. Oke, di sini. Nah, tanda kalau misalkan developer mode itu sudah aktif di sini, yaitu ditandai dengan logo ini teman-teman, ada tanda kumbang. Nah, maka dia di sini sudah aktif. Nah, kemudian di sini kita akan mengimport data. Nah, di sini kita bisa klik ini, kemudian ke menu, kemudian kita ke setting lagi. Kita ke setting. Nah, kemudian di sini kita pilih user and company. Kita pilih user. Nah, di sini ada beberapa user yang telah dibuat teman-teman.
Nah, jadi misalnya seperti yang saya bilang tadi, kita bisa mengimport kita membuat secara manual terkait dengan user ini tadi. Jadi misalkan di sini ada new. Nah, kita klik new, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa membuat user itu satu-satu melalui ini juga, atau kita bisa mengimport file. Kita kembali dulu. Nah, di sini karena kita akan mengimport file, maka di sini kita bisa melalui ini. Kita klik di sini favorit, kemudian kita pilih import record. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita pilih di sini upload file. Nah, kita pilih di sini yaitu sini ada file user, tapi yang sudah saya buat yaitu filenya ini ya teman-teman. Kemudian kita tunggu sampai prosesnya itu selesai. Biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama, tergantung laptop. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya, nah di sini kita bisa lihat ya, misal di sini adanya nama, untuk tampilan nama Rohma, dia di kolom name, artinya adalah kolomnya, kemudian login, jika di kolom login, passwordnya juga di kolom password, buktinya seperti ini 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, kalau sebelum itu kalau kita ingin membuat kita klik dulu kita dengan tujuannya kita itu nanti akan mengecek bahwasanya file ini itu bisa terbaca tidak di sistem Udonya, seperti itu teman-teman. Kita tunggu dulu. Di sini kita klik tab. Nah, ternyata di sini keterangannya adalah everything seems valid. Jadi semua data itu sudah dinyatakan valid dan insya Allah bisa terbaca oleh sistem. Nah, kemudian setelah muncul tampilan ini, kita bisa langsung mengimport file. Kalau misalkan di sini masih ada tampilannya tanda merah, mungkin ada warning, peringatan dan sebagainya, maka ada kesalahan dalam pembuatan file tersebut. Kita di sini klik import. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwasanya sudah terlihat ya teman-teman, sudah ke import. Nah, kalau misalnya kita ingin cek, kita klik di sini, misalnya kita klik Kurnia gitu. Nah, di sini, nah ini data yang sudah kita import tadi sudah masuk ke dalam aplikasi Odoo teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil mengimport, maka di sini kita akan melihat, misalnya di sini saya pilih Rohma. Kita akan mengatur hak akses dari masing-masing user ini teman-teman. Nah, di sini kita untuk bagian Rohma, nah tandanya seperti ini. Jadi di sini email address-nya juga akan terisi dengan data yang sudah kita masukkan. Dan ini di sini kita ada tampilan user type dan memilih internal user, karena di sini Rohma ini memiliki akses penuh. Kalau portal ini misalnya digunakan untuk customer atau vendor sama public ini, dia hanya bisa melihat hanya sudah dengan website saja. Nah, di sini kita lihat peran dari Rohma ini adalah sebagai apa teman-teman. Nah, di sini ternyata dia adalah seorang billing administrator. Maka di sini kita untuk di sini internal usernya kita pilih, kemudian di sini untuk modul sales karena dia adalah seorang billing administrator, maka dia tidak memiliki akses ke modul sales. Kemudian di sini invoicing kita isi dengan billing administrator. Dan manufacturing juga dia tidak memiliki akses. Kita kosongkan saja semuanya teman-teman, selain dengan subjek yaitu billing administrator, kita isi dengan billing administrator. Kemudian selainnya ini kita kosongkan semuanya, kita kosongkan. Nah, kita kosongkan, survei juga kita kosongkan di sini. Nah, kemudian untuk bagian bawah ini ada contact creation, di sini bisa kita jalani teman-teman. Nah, setelah dirasa semuanya sudah dipastikan semuanya sudah dikosongkan di selain dengan billing administrator ini, maka selanjutnya di sini kita bisa tetap. Nah, oke. Maka di sini kita kembali ke user. Oke, maka tadi ini adalah file tadi, yaitu misal saya buka lagi di sini ada Rohma, dan dia sudah tersetting seperti ini, seperti yang tadi kita setting. Jadi sudah berhasil kita menyetingnya. Kemudian kita akan menyeting user untuk yang lainnya. Di sini misalnya ada bunga. Kita setting. Nah, di sini kita lihat bunga itu sebagai apa? Bunga itu sini sebagai purchase administrator. Nah, di sini kita akan di sini tetap internal user ya teman-teman. Kemudian di sini
Untuk salesnya kita kosongi, invoicing-nya juga kita kosongi karena tidak memiliki akses, manufaktur juga tidak memiliki akses, kita kosongi. Nah, di sini employees juga kita kosongi. Kemudian di sini juga untuk project kita kosongi, inventory kita kosongi. Kemudian administrator kita kosongi juga. Kemudian untuk user kita kosongi. Maaf, ini untuk projectnya kita isi sebagai administrator karena dia adalah seorang manajer teman. Kemudian marketingnya kita kosongi, ini juga kita kosongi. Nanti juga sama, di sini kita hilangkan untuk kontak person ini. Oke, kita semuanya sudah setting, sudah benar di sini dia sebagai purchase administrator, kita lihat. Nah, maka dia memiliki akses ke dalam purchase saja sebagai administrator. Oke, kita set. Maka sudah kita teman-teman. Kemudian kita lanjut ke user selanjutnya. Jadi di sini ada Dito. Nah, kita lihat di sini Dito itu sebagai apa? Dito itu sebagai sales administrator. Oke. Ini kita juga sama di sini internal user, kemudian salesnya kita isi sebagai administrator karena jelas dia adalah seorang manajer pada sales manager. Kemudian di sini kita invoicing kosongi, manufacturing di sini juga kita kosongi, kemudian employees juga kita kosongi. Di sini kita kosongkan semuanya teman-teman karena dia tidak memiliki akses ke modul yang lain karena dia tidak memiliki akses pada sales sebagai administrator saja. Kita kosongi semuanya. Nah, seperti ini sudah kosong dan kita hilangkan contact creation. Nah, setelah itu kita save. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke Reza. Kita lihat di sini Reza itu sebagai inventory user. Ya, dia sebagai inventory staff juga teman-teman di sini. Maka di sini untuk internal user kita pilih, kemudian sales di sini kita kosongi karena juga tidak memiliki akses. Nah, invoicing juga kita kosongi, manufacturing kita kosongi, kemudian resource juga kita kosongi. Di sini untuk service kita kosongi, inventory di sini kita pilih sebagai user saja teman-teman. Karena dia adalah seorang staff. Ini kita sudah kita kosongi, itu juga kita kosongi, survei kita kosongi. Nah, kemudian kita hilangkan checklist ini, setelah itu kita save. Nah, kita sudah selesai. Kemudian lanjut ke user selanjutnya. Di sini yang terakhir ada Sophie. Nah, kita lihat Sophie di sini dia sebagai apa? Dia sebagai billing teman-teman. Jadi di sini Sophie ini adalah seorang invoicing staff, sehingga dia hanya memiliki akses ke modul invoicing saja teman-teman. Dia sebagai billing. Nah, kemudian kita manufacturing. Jadi kosong. Di sini employees juga kosong. Kemudian di sini administrator kosong. Output service-nya kemudian dari kosong. Marketing kita kosongi. Purchase-nya di sini juga kita kosongi. Nah, survei juga kita kosongkan. Teman-teman, nah, sedangkan itu tidak kita hilangkan. Jadi kita sudah berhasil mengakses kita sudah berhasil membuat setiap user yang ada pada Odoo ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, semuanya di sini sudah lihat teman-teman. Nah, misalkan kita mau lihat dia itu juga bisa melalui fitur ini. Kita bisa ke user and setting, kemudian kita group. Kita bisa lihat masing-masing user ini itu sebagai apa gitu. Di sini misalnya tadi ada sales administrator. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada Dito. Dito di sini sebagai sales manager, salah administrator. Nah, di sini ada nama Dito. Berarti di sini Dito itu sudah masuk ke dalam grup sales administrator. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita mau lihat akses namanya ada inherited, kemudian ada menu, kemudian ada view, kemudian ada akses red yang mana dia itu adalah berisi akses yang akan diberikan untuk user ini. Seperti ini ada read, write, kemudian ada free juga direct teman-teman. Oke, kita kembali ke user tadi. Nah, setelah kita berhasil membuat user kita, sebentar kita lagi di sini. Nah, kami seperti ini. Nah, di sini kan fungsinya dia sebagai never connected. Nah, di sini karena
kita itu belum mencoba mengkonfirmasi untuk login misalnya ke akun tersebut. Nah, misalnya di sini saya akan login ya ke salah satu akun yang ada pada akun yang mana kita buat tadi, teman-teman. Misalnya di sini itu saya akan login menggunakan usernya Rahma. Nah, di sini Rahma. Saya akan logout dulu dari aplikasi Foto. Sini Rahma itu sebagai invoicing manager atau invoicing atau billing administrator. Kita tunggu, kita logout dulu, teman-teman. Untuk kita di sini kita bisa melihat kalau kita login di sini kita bisa melihat, teman-teman. Sebentar kita masukkan dulu emailnya si Rahma ini seperti apa. Ini kemudian dan di sini passwordnya yaitu ini juga kita masukkan passwordnya Pernina 123. Nah, kemudian kita login. Jadi nanti setelah kita terlogin pada aplikasi Odoo ini, nanti itu kita akan membuktikan bahwasanya akses yang dapat atau yang dimiliki oleh Rahma ini apa saja, teman-teman. Apakah sesuai yang telah kita setting tadi atau belum gitu. Jadi misalnya tadi kan kita Rahma itu dia sebagai billing administrator, maka tentunya akses yang dimiliki itu hanya sebatas pada billing administrator atau modul invoicing saja, teman-teman. Ini nanti akan sedia hanya modul invoicing karena dia adalah sebagai seorang administrator. Kita tunggu sampai proses loginnya selesai, teman-teman. Jadi nanti, kita akan melihat bahwasanya akses yang dimiliki oleh si Rahma ini tadi. Nah, di sini sudah tampil ya, tampilannya adalah Rahma di pojok atas bagian kanan. Nah, kemudian di sini kita lihat di sini dokumen. Nah, tentu akses yang dimiliki Rahma hanya terbatas pada ini saja, teman-teman. Di sini ada modul invoicing yang bisa Rahma akses karena dia adalah seorang billing administrator. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya juga di sini sama, yaitu adalah ada customer, vendor, report, dan juga configuration. Dan di sini saya akan mencoba menganalisis pada salah satu menu, yaitu adalah vendor. Nah, misalnya di sini saya ke produk salah satu sebenarnya. Nah, kita lihat di sini. Kita di produk ini bisa melihat dari daftar produk yang ada pada Odoo ini. Kemudian di sini juga kita bisa meng-create atau membuat produk baru dari melalui set menu vendor ini untuk seorang administrator, teman-teman. Oke, selanjutnya kita kembali ke produk. Ini adalah tampilan dari billing administrator. Jadi itu kita melihat seperti ini, teman-teman. Dia bisa dia bisa melihat list produk, juga dia bisa membuat produk baru. Nah, setelah itu coba kita login ke akun berikutnya, yaitu ada sebentar kita lihat di sini. Kita akan login menggunakan akunnya Sophie. Sophie di sini adalah seorang billing. Jadi billing ini, teman-teman, dia itu adalah seorang user atau seorang invoicing staff, teman-teman Sophie. Kita akan login menggunakan akunnya Sophie terlebih dahulu, tapi di sini kita akan out dari akunnya si Rahma ini tadi, teman-teman. Kita tunggu sampai prosesnya selesai, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan saja tadi email dari si Sophie ini apa. Ini kita lihat ada Sophie @Kurnia SD. Kita masukkan di sini, kemudian passwordnya tadi itu juga sama, kita masukkan ya, teman-teman. Nah, kita login menggunakan akunnya si Sophie. Jadi Sophie ini adalah seorang user, teman-teman. Tadi kan untuk Rahma sendiri itu adalah seorang administrator atau invoicing atau billing administrator. Ini dia adalah seorang user untuk Sophie. Nah, kita lihat perbedaan dari administrator dan juga usernya. Apa sih akses yang dimiliki seperti itu, teman, pada modul invoicing? Karena dia di sini adalah seorang staff invoicing ya, teman-teman. Jadi dia tentunya hanya memiliki akses pada modul invoicing saja. Baik, di sini kita berhasil login. Nah, di sini ada tampilannya di Sophie, akun dari Sophie. Ini kita ke home menu. Nah, kita lihat.
Nah, tentu sama tadi maksudnya itu adalah kita hanya bisa mengakses invoicing pada akun user dari Shopee ini, teman-teman. Kita klik misalnya di sini ada invoicing. Nah, di sini untuk tampilannya di sini yaitu ada customer, vendor, direct voting. Nah, tadi sedangkan di sini tadi ada menu lainnya dengan dia. Kemudian di sini untuk user dan juga administrator di sini tentunya dia memiliki akses yang berbeda, teman-teman. Misalnya di sini untuk tampilannya kan sama di sini ya, kita lihat kan di sini ada beberapa menu yang tidak tersedia tadi. Sebenarnya jadi kan ada 4 menu tadi yang sudah segmen di sini. Nah, sedangkan di sini untuk user itu hanya bisa mengakses 3 segmen saja, teman-teman. Kemudian di sini kita contohnya akan ke vendor. Kemudian kita akan klik produk. Nah, jadi tadi kan kita bisa misalnya di sini tampilannya seperti ini ya. Tadi kan tampilan pada administrator atau rumah itu tadi kan kita tetap bisa melihat ya, seperti kita bisa melihat tampilan dari produk. Kemudian di sini juga ada tadi tampilan untuk membuat produk baru. Nah, di sini namun untuk yang user Shopee ini karena dia ada seorang invoicing staff atau billing saja atau seorang user, maka dia di sini tidak punya akses untuk membuat produk baru, teman-teman. Jadi itu adalah salah satu perbedaan dari akses yang juga seorang administrator dengan user. Tentu keduanya itu berbeda, teman-teman. Nah, baik, kita lanjutkan ke materi, teman-teman, karena sampai sini saja kita praktek terkait dengan itu tadi hak akses dari modul. Sebentar, kita kembali ke slide. Kita tunggu. Oke, saya aktifkan video saya kembali ya, teman-teman. Nah, oke, di sini. Jadi ini sudah kita tunggu dulu sampai perspektifnya selesai ya, teman-teman. Karena tadi kita sempat memperlihat dulu, jadi dia bukan tadi tidak lemot, teman-teman. Tadi kita sampai ke import data user, teman-teman. Jadi kita tunggu. Mohon maaf ya, teman-teman, di sini jaringannya soalnya lagi hujan, jadi mungkin agak lama jadinya. Nah, seperti ini sudah tampilan berbeda lagi. Di sini saya slideshow. Nah, kita tunggu. Nah, ini tadi kita sampai di sini ya, teman-teman. Kita next ke selanjutnya, yaitu di sini ada analisis aspek pada set untuk vendor yang telah tadi kita coba ya, salah satunya pada tadi ada set untuk produk. Nah, di sini yang pertama berdasarkan aspek yang telah saya analisis terkait yang berbeda ini tadi, salah satunya di antaranya yaitu pertama ada membuat, di sini aspeknya ada membuat vendor field baru. Di sini untuk administrator itu bisa membuat, kemudian untuk user itu tidak bisa. Kemudian untuk menghapus dan mengedit daftar field secara keseluruhan. Di sini administrator bisa menghapus dan mengedit, sedangkan di sini untuk user itu tidak bisa. Kemudian membuat vendor credit notes baru pada submenu refund. Di sini administrator bisa dan juga user tidak bisa melakukan. Kemudian melakukan pembayaran dengan create payment. Administrator dan user ini bisa mengaksesnya, kemudian dan list payment secara keseluruhan. Di sini administrator bisa dan juga user juga bisa. Kemudian menggunakan fitur journal entry. Di sini juga sama, administrator juga user memiliki akses yang sama, bisa keduanya. Kemudian membuat dan mengedit produk. Di sini untuk administrator bisa, sedangkan untuk user tidak memiliki akses untuk mengedit atau membuat produk baru tadi yang sudah saya contohkan pada teman-teman pada video tadi tutorialnya. Kemudian selanjutnya ada melihat list produk secara keseluruhan. Tadi kita lihat sama-sama website antara administrator juga user sebetulnya sama. Kemudian melihat daftar vendor juga bisa. Jadi di sini adalah mengedit data setiap vendor juga. Keduanya di sini bisa. Keduanya di sini untuk administrator itu bisa, sedangkan untuk user dia memiliki tidak bisa mengakses atau mengedit data setiap vendor. Dia hanya bisa mengakses atau melihat listnya saja untuk user. Baik, dan berdasarkan aspek ini bisa dilihat bahwasanya di sini ada beberapa aspek ataupun di sini misalkan fitur yang tidak bisa diakses oleh seorang user.
Karena di sini tentunya administrator juga memiliki akses juga berbeda teman-teman. Administrator di sini cenderung memiliki akses penuh terhadap set menu misalnya pada vendor ini, sedangkan user ini memiliki aksesnya terbatas seperti itu. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini tadi ini sudah saya jelaskan teman-teman, ada proses setup dari user, yaitu tadi kita pertama sudah mengaktifkan server mode, kemudian membuat data user dengan cara kita mengimport, dan juga kita tadi membuat di Excel, kemudian kita mengimport datanya, kemudian tadi juga kita sudah mengatur hak akses, kemudian tadi pada set menu vendor. Oke, selanjutnya next, yaitu kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan dari hasil aspek yang telah dilakukan tadi, setelah kita melihat teori dan juga praktiknya tadi, dapat kita bahwasanya administrator itu memiliki akses yang berbeda jika dibandingkan dengan seorang user. Di sini administrator itu memiliki akses penuh untuk mengakses berbagai fitur pada set menu vendor, sedangkan untuk user biasa itu hanya memiliki akses sebatas pada beberapa fitur saja, misalnya tadi pada set menu vendor. Nah, baik, cukup sekian video pembahasan dan juga tutorial tadi mengenai cara mengatur hak akses pada ODO, teman-teman. Jadi saya dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman semuanya dalam membantu penyelesaian tugas ataupun jika teman-teman ingin belajar. Teman-teman, jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.